Puji Tuhan Bapak Ibu. Malam ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana di saat kita lemah, dan saat itu juga kita bisa kuat. Salah satu rahasia terbesar Bapak Ibu, kehidupan kekristenan adalah bahwa kita sangat lemah dalam kekuatan kita. Amin. Kita sangat lemah dalam kekuatan kita. Namun Alkitab mengajarkan kita kuat di dalam kekuatan Allah. Ini Bapak Ibu harus tahu rahasia ini. Bahwa manusia punya kekuatan yang sangat lemah. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang unlimited. Namun kita kuat di dalam Tuhan. Hari ini beberapa ayat saya ingin tunjukkan kepada saudara untuk mendukung apa yang ingin saya sampaikan, ajarkan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Kita lihat Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Wow. Let the weak say, I am strong. Baiklah orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya lemah, tapi saya mau berkata, saya ini pahlawan. Wow. Kalau kita lihat terjemahan King James Version, Alkitab berkata, let the weak say, I am strong. Aku berkata, aku adalah orang yang kuat dalam Tuhan. Aku adalah pahlawan. Dan saya percaya kalau kita pahlawan, maka masalah, persoalan, itu bukan tantangan, tapi itu menjadi sparring partner saudara. Untuk Bapak, Ibu, dan saya sampai di tempat-tempat yang lebih tinggi. Jadi pemenang kehidupan. Dalam 2 Korintus pasal 9, kita baca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Multimedia bantu saya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. Alkitab mengatakan kepada kita, jika kita ingin menjadi kuat, kita harus menjadi lemah. Ingat loh Bapak Ibu, Alkitab katakan kepada kita. Dikatakan gini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, di dalam ujian kehidupan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Alkitab mengatakan kepada kita, jika kita ingin menjadi kuat, kita harus menjadi lemah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, jangan ngomel. Sebab di saat itulah ketika kita hidup dalam Kristus. Saat itu ketika kita percaya kepada Tuhan, maka disitulah kekuatan kita. Sebab di saat aku lemah, maka aku kuat. Itu berarti apa yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, ini menjelaskan kepada kita bahwa kekuatan kita hanya menjadi sempurna di dalam kelemahan. Wow, dengan jelas Alkitab katakan gini, kekuatan kita hanya menjadi sempurna di dalam kelemahan. Dalam siksaan, dalam kelemahan, dalam kesukaran, dalam ujian. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu yang lihat saya hari ini, Bapak Ibu sedang bergumul hari ini. Tapi mari saya beritahukan kepada kita semua, bahwa kekuatan kita hanya menjadi sempurna ketika kita ada di dalam kelemahan. Dalam kelemahan maksud saya bukan berarti kita menjadi pasif, tanpa harapan. Seperti sebuah keset yang menunggu untuk diinjak setiap orang yang melewati kita. Tidak seperti itu.
Dikatakan begini, menjadi lemah di sini bukan berarti menjadi pasif, hanya mementingkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Lalu kita tidak bangkit, tidak mencoba. Sebaliknya, Alkitab berkata, nanti kalau Bapak Ibu bisa paralelkan ayat ini dengan Amsal 28 ayat yang pertama. Amsal 28 ayat yang pertama berkata, orang benar merasa aman seperti singa muda. Wow. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi, kata tetapi artinya menyatakan yang pertama tadi. Ya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadi orang yang lemah itu bukan berarti bahwa dia menjadi pasif, tapi dia harus menjadi orang yang aktif. Aktif mempraktekkan firman, aktif percaya kepada Tuhan, aktif beribadah, aktif bergantung kepada Tuhan. Saya lihat bahwa ketika banyak orang alami masalah, mereka banyak yang juga menjauh dari Tuhan. Banyak yang tidak punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika Bapak Ibu ada di dalam kelemahan, maka Bapak Ibu menjadi kuat dengan cara apa? Dengan merasa aman seperti singa muda. Ingat bahwa orang fasik itu dengar firman, tidak melakukan firman. Tapi orang benar adalah mendengar firman, dan dia melakukan firman. Dalam Yosua pasal 8 ayat yang pertama, ketika Tuhan suruh Yosua untuk menaklukkan kota Ai, Tuhan berkata kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, dikatakan janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Perhatikan Alkitab katakan sebelum maju, Tuhan ingatkan Yosua, jangan takut dan jangan tawar hati. Ketika Tuhan mengingatkan jangan takut dan jangan tawar hati, karena Tuhan tahu bahwa Yosua punya kelemahan, bahwa bangsa Israel punya kelemahan. Kemudian Tuhan berkata, jangan takut, jangan tawar hati. Artinya, Tuhan tidak mau mereka pasif. Tuhan tidak mau mereka merasa minder, merasa takut, dan tawar hati. Tapi Tuhan mau mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan mau mereka bersiap sebagai satu tentara untuk menaklukkan kota Ai. Sebelum ayat ini, sebelumnya mereka dikalahkan oleh orang-orang Ai, saudara. 3.000 orang maju, dan mereka dikalahkan, mereka lari meninggalkan kota Ai, padahal kota itu tidak banyak penduduknya. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan firman Allah, tidak memperhatikan firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi lemah sebelum memperoleh kekuatan? Mungkin Bapak Ibu tahu, apakah tidak makan 30 hari, 30 malam? Apakah tidak boleh tidur 1 bulan supaya jadi lemah? Bukan. Menjadi lemah namun mau berkata kita kuat. Jawabannya pasti adalah bahwa Tuhan tidak menginginkan atau tidak mengizinkan kita untuk memakai kekuatan kita sendiri. Amin. Tapi Tuhan mengizinkan kita memakai kuasanya bekerja dalam hidup kita. Wow. Dan ingat tadi saya jelaskan pertama bahwa kekuatan Tuhan lebih daripada cukup untuk kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kekuatan Tuhan lebih dari cukup untuk saya. Tuhan cukup kuat untuk menopang seluruh kehidupan kita dengan kuasanya. Tuhan cukup kuat untuk menolong kita, untuk melewati setiap masalah yang sedang menghadang di depan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang bergumul dengan sakit penyakit, jangan lihat sakit penyakit sebagai benteng. Jangan melihat sakit penyakit itu sebagai penghalang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang bergumul dengan keuangan, bergumul dengan bisnismu, bergumul dengan pekerjaanmu, bergumul dengan keluargamu, bergumul dengan pelayananmu, jangan lihat itu sebagai penghalang, tapi Bapak Ibu harus melihat Tuhan sebagai jalan keluar. Tuhan sebagai penopang, Tuhan sebagai penolong dalam hidupmu. Itu artinya bahwa kita punya kelemahan, bahwa masalah datang mengepung kita, tapi kita mata kita tertuju kepada Tuhan dan melihat Tuhan, melihat kuasanya, percaya kuasanya ada dalam kita yang sanggup menolong kita. Kan tadi saya katakan, kekuatan Tuhan lebih dari cukup untuk kita. Bahkan lebih dari cukup untuk menolong kita. Lebih daripada cukup untuk menopang kita. Lebih daripada cukup untuk memberikan kekuatan kepada kita. Lebih daripada cukup
untuk memulihkan semua yang tadinya kita pikir hancur. Tapi Tuhan sanggup membalikannya menjadi keadaannya baik-baik saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dia yang membentuk kita, sehingga Tuhan sangat mengenal siapa kita. Betul? Suamimu mungkin tidak mengenal Anda secara detail. Istrimu mungkin tidak mengenal Anda secara detail. Orang tua tidak mengenal anaknya secara detail. Tapi Tuhan yang membentuk kita sangat tahu tentang kita. Bahwa kita diciptakan ada keterbatasan. Saudara, berbeda kita dengan malaikat. Malaikat nggak perlu kuliah S1, S2, sampai S3. Untuk dia belajar mesin. Dia lihat aja tahu. Saudara dan saya belajar belum tentu bisa saudara ahli, saudara. Kita butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara. Itu artinya kita punya kelemahan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ingat, tadi saya katakan, dia adalah Tuhan yang membentuk kita. Sehingga dia sangat mengenal kita. Dan Tuhan hanya menginginkan yang terbaik untuk kita. Karena dia Bapa yang baik. Bahkan seringkali kita akan kagum dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu dalam kelemahan, dan Bapak Ibu bergantung kepadanya, Bapak Ibu akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Satu waktu, saya punya salah satu teman. Dia lulus SD pun tidak. Dia nggak tahu tanggal lahirnya, nggak tahu tahun lahirnya. Dan ketika dia menikah dengan istrinya, kemudian dia pakai tanggal lahir istrinya, dia pakai tahun lahir istrinya. Jadi di KTP-nya dia, tahun lahir dan tanggal lahir mereka sama-sama. Jadi kalau istrinya lahir, misalnya 3 Maret tahun 70, dia juga lahir 3 Maret tahun 70. Padahal umur dia udah lebih tua, beda dengan istrinya mungkin 7-8 tahun. Dan satu waktu, saudara, dia dari keluarga yang kurang, saudara. Satu waktu dia datang kepada pembimbing rohaninya, kemudian dia dibimbing, akhirnya dia jadi seorang hamba Tuhan. Hari ini dia jadi seorang gembala. Dan kalau Bapak Ibu dengar, hamba Tuhan ini khotbahnya itu lebih bagus daripada orang yang kuliah, lulus S3 atau dokter. Penuh dengan urapan, penuh dengan hikmat. Kata-katanya penuh dengan kata-kata yang, orang katakan kata-kata yang bijaksana. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam kelemahan, sekolah nggak lulus SD, saudara. Tapi dipakai Tuhan. Dan sekarang ini mengembalakan di sebuah kota. Saya beritahukan kepada saudara, kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Dia mengenal kita sejak dari dalam kandungan. Mungkin Tuhan tidak membawa kita ke jalan yang cepat dan mudah. Sering Tuhan membawa kita ke tempat yang penuh dengan pergumulan. Berapa banyak Anda yang sedang bergumulan ini? Dari muka Anda lihat saya sedang penuh dengan pergumulan. Tuhan sedang membawa Anda ke tempat yang penuh pergumulan. Saya lihat bahwa kening Anda berkerut, beberapa tersenyum, karena Anda rasanya mana jalan keluar. Tuhan sedang membawa Anda ke tempat-tempat yang penuh dengan pergumulan. Tujuannya satu, membentuk karakter kita. Ketika karakter kita kuat, maka Bapak Ibu bisa menaklukkan tantangan. Ketika karakter kita kuat dan mengenal Tuhan secara pribadi, kita bisa melewati ujian yang Tuhan izinkan datang atas hidup kita. Ingat, masalah kalau diizinkan Tuhan tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Kalau itu masalah datang karena diri sendiri, dan itu karena tipu daya setan membawa Anda jatuh dalam dosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Karena saya percaya ada sebuah kata-kata yang bijaksana berkata begini, tidak ada kemenangan tanpa sebuah pertempuran. Ada banyak orang Kristen yang ingin kemenangan, tapi maunya jalan tidak ada musuh. Bagi saya itu aneh, bin ajaib. Tapi mari saya beritahukan kepada jemaat Tuhan, tidak ada kemenangan tanpa sebuah pertempuran. Hari ini beberapa daripada kita sedang mengalami pertempuran karena kesesakan, karena masalah, karena ujian kehidupan, karena tantangan. Tapi saya beritahukan, Anda akan melihat kemenangan besar. Anda akan melihat terobosan besar karena kuasanya sanggup menolong kita. Dan kalau kita pikir sangat menyenangkan ketika kita ada di puncak gunung. Betul Bapak Ibu? Bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Tapi untuk mencapainya, tidak mungkin Bapak Ibu lihat dari kaki gunung, lalu Bapak Ibu katakan, hari ini tanpa aku daki, aku sampai di sana. Kan nggak mungkin, Bapak Ibu. Sangat menyenangkan ada di puncak gunung.
Tapi untuk mencapainya, kita harus melewati lembah lebih dulu. Dan jalan menuju naik adalah turun lebih dulu. Hari ini beberapa sedang mengalami turun, omsetnya turun. Pelayanannya mungkin sedang mengalami cooling down. Saudara dan saya pekerjaannya sedang mengalami cooling down. Sudah kerja 10 tahun tapi di level yang sama terus. Temanmu yang masuk sama dengan Anda sudah dipromosi, dapat fasilitas, gajinya yang naik. Anda masih di lembah. Dan Anda berkata begini, apakah Tuhan sayang saya? Saya tidak pernah berbuat salah. Saya selalu kerja dengan baik. Lakukan tanggung jawab, tugas saya kerjakan dengan baik. Tapi kenapa saya ada di tempat ini? Mungkin hari ini Tuhan sedang membawa Anda dan menguji hati Anda. Tapi saya beritahukan kepada saudara, ketika Anda percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, maka kita akan melihat intervensi ilahi terjadi atas hidup. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya rindu dengan intervensi ilahi atas hidup saya. Saya percaya bahwa ketika kita alami masalah, kita alami persoalan, kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidur nggak enak, mau makan enak pun rasanya nggak enak, saudara. Tapi di dalam tuntunan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, ujian, masalah, persoalan yang kita hadapi, itu dapat berubah menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Masalah persoalan yang kita hadapi bisa diubahkan Tuhan ketika Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu percaya kekuatan Allah sanggup menolong kita melalui firman-Nya, maka itu sanggup diubahkan menjadi kebaikan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bergerak dengan cara seperti ini. Tuhan sering menasihati kita melalui firman-Nya, bahwa ketika Bapak Ibu dan saya mau hidup konsisten, disiplin, dan percaya kepada Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara ajaib. Ayub pasal 5 ayat 17. Saya percaya kalau ada yang mengalami mujizat, ada yang mengalami masalah Bapak Ibu tidak sebesar masalah yang dialami oleh Ayub. Tapi di tengah-tengah persoalan masalah yang dia hadapi, dia tetap mengandalkan firman Allah. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Ayub pasal 5 ayat yang ke-17 berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Wow. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Terjemahan yang lain berkata, berbahagialah manusia yang sedang ada di dalam proses, dalam pembentukan. Lalu kalau kita cari bahasa aslinya, orang ini sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan, dengan Tuhan pakai masalah, persoalan, ujian yang datang. Dan ayat yang terakhir dari Ayub 5:17 ini dikatakan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Cara Tuhan mendidik kita adalah pakai persoalan, pakai masalah, pakai tantangan. Jangan-jangan apa yang Bapak Ibu sedang alami hari ini adalah cara Tuhan mendidik kita. Saya nggak lihat ada tulisan amin di situ. Haleluya. Bapak Ibu harus belajar sepakat dengan Tuhan dan percaya bahwa Dia Bapa yang baik yang akan menolong kita. Ayub Amsal pasal yang ketiga ayat 11 berkata begini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sebagai putra dan putri Tuhan, Tuhan berkata janganlah menolak didikan Tuhan. Dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Banyak kali ketika kata didikan di sini dipakai kata disciple. Ya, kemudian kita dapat kata disiplin. Ketika Bapak Ibu dan saya didisiplin pakai apa? Pakai masalah, pakai persoalan, pakai tantangan. Ketika Bapak Ibu yang tadinya omsetnya tiba-tiba dalam level tertentu, tiba-tiba berkurang, siapa tahu itu cara Tuhan mendisiplin kita supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada kekayaan atau kepada kedudukan kita. Jadi seluruh fokus hidup saudara dan saya di muka bumi ini bukan kepada kemampuan kita, karena saya kembali dari awal. Kemampuan manusia sangat terbatas, tapi kemampuan Tuhan itu tidak terbatas. Amsal 3 ayat 12 berkata begini, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya.
Jadi ketika persoalan masalah datang bertubi-tubi, ujian masalah, tantangan datang bertubi-tubi, itu tidak akan mematikan kita. Memang kita hidup di dunia ini tidak selamanya, tapi kita tidak akan mati karena masalah. Kalau belum waktunya Tuhan, maka semua didikan, ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, itu seperti seorang bapak yang sedang mendidik anaknya, supaya anaknya bukan anak gampangan, tapi anak yang bisa menerima tanggung jawab dan mengerjakan tanggung jawab yang diberikan Bapa kepadanya. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kita paralelkan ayat ini dengan Ibrani 12 ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, ganjaran ini adalah persoalan, tantangan. Anda tidak buat salah, tapi orang menyalahkan Anda. Anda kerja dengan benar, tapi orang nyuri apa yang menjadi bagianmu. Lakukan dengan benar. Alkitab katakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Wow. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saya rasa sebagai kita dulu juga adalah anak, dan orang tua kita mendidik kita dengan kopel, dengan rotan, tapi mereka tidak bermaksud pukul kita sampai kita mati. Mereka mendidik kita supaya kita menjadi bukan anak-anak gampangan. Kita diperlakukan seperti seorang anak, supaya kita menghidupi apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Sebagai anak Tuhan, Tuhan pakai rotan dengan cara kirim masalah. Tuhan pakai teguran dengan kirim ujian yang datang dalam hidup kita. Supaya Bapak Ibu sadar bahwa kekuatan kita terbatas. Tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu masuk dalam tantangan, ujian, lihat itu sebagai cara Tuhan mendidik kita. Ingat, saya pernah ucapkan berkali-kali bahwa masalah datang sumbernya dua. Diri kita atau setan-setan. Kalau diri kita, berarti hanya lari kepada hal-hal daging. Dan setan-setan selalu membawa kita untuk kita masuk ke dalam dosa. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, minta ampun dari Tuhan. Bertobat di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan, maka itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Pasti Tuhan kasih kita kekuatan untuk kita bisa melaluinya. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke sana dan melihat perkara-perkara hebat, saya percaya bahwa kita bukan jadi orang yang kalah, tapi kita menjadi para pemenang kehidupan. 2 Tawari 20 ayat 17. 2 Tawari 20 ayat yang ke-17 berkata, kita diperintahkan Tuhan untuk tidak tergesa-gesa ketika ada masalah, ada persoalan. Tapi kita diperintahkan Tuhan untuk tenang. Alkitab berkata, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadap mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Dalam 2 Tawari 20 ayat 17 di sini, kita diperintahkan untuk tenang. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus tenang. Kenapa? Karena yang berperang ganti kita. Ketika Bapak Ibu tidak mengandalkan kekuatan sendiri adalah Tuhan. Bagian kita adalah menjarah. Bagian kita adalah, saudara dan saya menikmati kemenangan yang Tuhan berikan, berarti kita lebih daripada pemenang. Kita diperintahkan untuk tenang dan melihat keselamatan dari Tuhan. Dan ini bukanlah sebuah tindakan yang pasif, saudara. Alkitab katakan mereka datang dengan doa, pujian, penyembahan. Ini bukan pekerjaan yang pasif. Ini bukan tindakan yang pasif. Tetapi berdiri dengan teguh. Kata berdiri dengan teguh itu artinya, Bapak Ibu dan saya stay itu bahasa Yunani itu adalah stay, berdiri. Seperti pilar rumah yang tertanam untuk menopang seluruh bangunan rumah itu. Kita berdiri dengan teguh. Atau terjemahan lain berkata kita berakar dalam iman. Jadi sebagai orang percaya, orang Kristen, Bapak Ibu dan saya imannya jangan tergantung dengan pendeta. Jangan tergantung dengan orang lain. Tapi iman kita harus tergantung dengan Tuhan. Amin. Mungkin awalnya ketika kita seorang bayi, dia sangat tergantung dengan orang tuanya. Tapi ketika dia bertumbuh jadi besar, dia bisa pergi ambil air minum sendiri.
Dia mulai bisa cuci baju sendiri, yang dulunya diantar ke sekolah, kemudian dia bertumbuh besar, dia bisa kendarai kendaraannya, entah itu roda 2, atau roda 4, atau dia naik kendaraan umum. Dia sudah bisa sendiri. Itu artinya anaknya mandiri. Kita harus berdiri teguh. Kita harus berakar dalam iman dan percaya pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kita yang ada di tempat ini, Tuhan mau kita jadi orang dewasa. Orang dewasa itu artinya dia tahu bahwa kekuatannya terbatas. Sebagai orang tua, ketika anaknya pamit keluar dari pintu pagar rumahnya, maka dia tidak bisa lagi melindungi anaknya. Karena dia punya keterbatasan. Tapi ketika anaknya pergi dan dia masuk ke dalam kamar dan berdoa, maka dia sedang menggerakkan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi suaminya, bagi istrinya, sehingga mereka aman. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 berkata, kita kuat jika iman kita kuat. Bapak Ibu tulis di kolom komentar dulu. Saya ini kuat jika iman saya kuat. Saya berkali-kali lihat jemaat yang cepat putus asa, cepat menyerah, karena mereka nggak punya iman yang kuat. Tapi mereka, jemaat yang kuat itu adalah karena mereka punya iman yang kuat. Mereka ada persoalan. Persoalan itu datang kepada semua orang, termasuk pada saya. Tapi melihat orang-orang yang kuat itu bukan waktu keadaan aman. Lihat orang-orang yang kuat itu pada waktu mereka sedang hadapi masalah. Saudara melihat mereka yang kuat itu kuat dalam iman. Kita kuat jika iman kita kuat. Saudara kuat jika iman saudara kuat. Dan Tuhan memberikan kepada kita, karena Tuhan memberikan kepada kita, bukan roh ketakutan kan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh, ketika seseorang percaya kepada firman Allah, maka harusnya imannya kuat. Amin. Dan itu akan membuat dia kuat. Betul, dihadapi masalah, dihadapi persoalan, dihadapi tantangan, ada sakit penyakit, tapi dia tetap percaya, sekali Yesus tetap Yesus. Mungkin dia sudah percaya 5 tahun, keadaan belum berubah. Tapi sesungguhnya rohnya itu bertumbuh. Rohaninya bertumbuh. Dia semakin mengenal Tuhan. Tuhan izinkan masalah datang, membentuk kita, supaya saudara dan saya tambah hari tambah mengenal Tuhan. Tuhan izinkan persoalan, pergumulan datang dalam hidup kita, supaya Anda dan saya semakin hari tambah cinta Tuhan. Saya nggak lihat ada tulisan amin daripada Bapak Ibu. Sehingga hari ini kita nggak ngomel, kita nggak nyalakan situasi dan keadaan. Betul, kelemahan dan ketakutan itu berasal dari musuh, berasal dari dunia ini. Dan ketika Bapak Ibu dikuasai kelemahan, dikuasai oleh ketakutan, maka kita akan distraction, kita akan dialihkan, menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Dan itu akan merusak cara berpikir kita. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Pertobatan itu kan metanoia, change your mind, change your heart. Perubahan pola pikir, perubahan sikap hati. Perubahan sikap hati, perubahan pola pikir. Seseorang disebut bertobat itu pola pikirnya berubah. Pola pikirnya tidak pikir hal-hal dunia, tidak berpikir selaras dengan masalah. Hidup selevel dengan masalah. Berpikir selevel dengan masalah. Tapi pola pikirnya lebih tinggi daripada itu. Ketika masalah datang, persoalan datang, dia naikin levelnya, naik ke level yang lebih tinggi, pola pikirnya naik lebih tinggi, sehingga dia tidak selevel dengan masalah. Tapi dia bisa melihat jalan keluar karena dia ada di tempat tinggi. Dan tempat tinggi kita adalah doa, pujian, penyembahan, baca firman, dan lakukan firman. Ingat Bapak Ibu bahwa kelemahan dan ketakutan berasal dari musuh. Dan jangan izinkan itu menguasai kita. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh kelemahan dan roh ketakutan. Ada banyak orang yang ketakutan ketika lihat tantangan dan persoalan, masalah yang datang. Tapi malam ini kita belajar bahwa ketakutan dan kelemahan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita triple key, 3K, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu tulis di kolom komentar,
Malam ini saya terima triple key, 3K. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika Bapak Ibu miliki ini, kekuatan kita dalam Tuhan. Dalam firman Allah. Kasih, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun keadaan belum berubah. Dan saudara dan saya tertib, disiplin. Tetap menjaga hati saudara di hadapan Tuhan. Maka persoalan, tantangan apapun, Bapak Ibu akan melihat kekuatan Tuhan akan pimpin kita. Anda jadi pemenang kehidupan. Firman Allah berkata, dalam 2 Korintus 13 ayat yang keempat. 2 Korintus 13 ayat yang keempat. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Yesus disalibkan karena kelemahan. Kelemahan siapa? Sesungguhnya kelemahan ini ditujukan atas kelemahan saudara. Karena sekalipun ia disalibkan oleh karena kelemahan. Namun ia hidup karena kuasa Allah. Ini ayat luar biasa, saudara. Ya. Memang kami adalah lemah di dalam dia. Dikatakan begini. Memang kami adalah lemah di dalam dia. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia. Untuk kamu karena kuasa Allah. Wow. Kita baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Jadi jangan menghakimi diri sendiri. Jangan salahkan diri sendiri. Kita hidup dalam kelemahan. Tapi kuasa Tuhan akan menolong kita. Ketika Bapak Ibu mengakui kelemahan, ketika Bapak Ibu akui bahwa kekuatan kita terbatas, maka justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Jadi kalau kita ingin melihat kesempurnaan terjadi, kita ingin melihat manifestasi dari kuasa pertolongan mujizat terjadi, maka akui kelemahanmu. Akui kelemahan, jangan pakai kelemahan saudara, tapi andalkan kekuatan Tuhan, andalkan firman Allah. Orang yang suka berdoa, dia sedang memproklamirkan kepada kuasa kegelapan, kepada setan-setan, bahwa aku mengandalkan Tuhan. Orang yang suka baca, merenungkan firman Tuhan, dia sedang berkata kepada setan-setan, bahwa aku terbatas dengan pengetahuan, aku terbatas dengan ide-ide cemerlangku, karena semua yang datang dari dunia terbatas, tapi firman-Mu itu kekal selama-lamanya. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka kita akan kuat, dan kita akan menjadi pemenang kehidupan. Orang akan melihat bahwa Yesus menyertai kita, ada di dalam kita. Karena di saat kita lemah, maka kita menjadi kuat. Tuhan memberkati kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar. Malam ini, sungguh saya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Pengajaran yang sudah hamba sampaikan kepada umat-Mu malam ini. Biarlah Engkau materaikan di dalam hati mereka. Hidup di dalam mereka. Sehingga mereka mengalami terobosan. Mereka mengalami perkara-perkara ajaib, hebat. Memang kami ada dalam kelemahan. Masalah datang silih berganti. Persoalan datang. Kekurangan dalam hal keuangan. Masalah datang dalam pekerjaan dan bisnis. Masalah ada dalam keluarga. Masalah ada dalam suami, dalam istri. Masalah ada pada anak-anak. Masalah melingkupi kami. Dan sepertinya tidak ada jalan. Tapi malam ini kami dapat jawaban. Kekuatan manusia terbatas. Justru kami jadi kuat ketika kami lemah. Justru ketika kelemahan ada, maka saat itulah kekuatan Tuhan akan diinfuskan, dilepaskan kepada kami. Malam ini hamba berdoa, biar kami sadar, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau andalkan Tuhan, yang adalah kekuatan bagi kami. Kami andalkan firman Allah. Justru ketika kami datang berdoa, kami sedang melakukan sebuah tindakan profetik, bahwa kami sungguh andalkan Tuhan. Ketika kami suka datang ibadah, kami tahu kemampuan kami terbatas, tapi Tuhanlah jadi jalan keluar dan pertolongan dan kekuatan bagi kami. Ketika kami suka merenungkan firman Tuhan dan berlari kepada firman-Mu, kami tahu bahwa hanyalah Engkaulah pertolongan dan kekuatan bagi kami. Hamba berdoa malam ini, meteraikan firman. Biarlah firman ini melingkupi kami, hidup dalam kami,
Jadikan kepada kami kekuatan yang baru. Berikan kepada kami kekuatan ketika kami melewati lembah-lembah kekelaman, ketika kami melewati lembah-lembah yang dalam. Karena itu adalah jalan menuju kami naik dan melihat jalan keluar, melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau Immanuel, dan tidak meninggalkan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Ibu Evelyn,